pada zatku, ya. Jangan kamu bertafakur kepada zatku. Tafakur itu dikatakan tunduk, ya, patuh. Tapi engkau bertafakurlah kepada sifatku, ya, atau kehendaknya. Makanya yang kita takuti ini jangan wujudnya, takut kepada kehendaknya, takut kepada perbuatannya, takut kepada yang hidupnya, ya. Makanya selagi kita membawa gerakan kita pada perbuatan maksiat, itu dosa. Makanya takutnya kita di situ, ya. Sifatnya, ya, sifatnya dia bersifat kepada zatnya, ya. Pengen tanya, kalau sehari-hari bismillah itu gimana, Guru? Syarat bismillah, Kan saya sering baca bismillah, kadang-kadang 300 500 gitu, Guru. iya, begini, ya. Sebenarnya tidak tergantung dari jumlahnya, ya. Kalau sudah jumlahnya, itu sudah witir namanya, ya. Kalau ayat yang sama dibaca ulang-ulang, itu witir, ya, witir namanya. Jadi bismillah itu bukan harus sama sebenarnya dengan syahadat, ya. Bukan harus diucapkan, ya. Bukan berarti harus diucapkan, ya, macam bismillah, ya. Jadi saat kita melakukan mungkin aktivitas atau pekerjaan, kita bagaimana kita merasakan kita ini, bahwa kita ini diperjalankan oleh Tuhan, diperjalankan oleh Tuhan yang bernama Allah, diperjalankan nyawanya Allah dalam diri kita. Itu kita cukup begitu saja, baru kita melakukan pekerjaan dengan kalam bismillah. Yang penting kita sudah jalan bahwa kita ini adalah diperjalankan oleh Allah. Alif lenyap dalam huruf ba, artinya manusia itu hidup karena hidupnya Allah. Cukup begitu saja. Itu sudah kita menempatkan bahwa kita itu tidak mengatur Allah di situ. Allah yang memperkerjakan kita, ya. Tapi kalau kita tidak tahu makomnya, tidak tahu kedudukan bismillah, ini seakan-akan kita mengatur-ngatur Allah. Makan bismillah, tidur bismillah, seakan-akan kita merintahin Tuhan. Tuhan tidur kamu, Tuhan makan kamu, gitu, nggak bisa, ya. Makanya berkahnya bismillah tadi, biar berkah kita ucapkan. Kita sebelum melakukan sesuatu, kita sudah munajat di dalam diri kita. Munajat itu dikatakan kauli, ya, bentuknya marifat. Saat kita mau melakukan pekerjaan, aktivitas, itu di situ kita sudah bermunajat di dalam hati, sesungguhnya aku ini adalah hidupnya Allah. Aku membawa hidupnya Allah, aku membawa gerakannya Allah. Izinkan aku untuk bekerja, ya Allah. Sebagai perantara dirimu atau hidupmu, bismillahirrahmanirrahim, baru kita kerja. Bismillah itu kan alif lenyap dalam huruf ba menuju milah, ya. Milah itu kehidupan dunia, ya. Itu milah namanya. Kalau dia kehidupan dunia namanya milah, tapi kalau kepada manusia namanya lillah, ya. Menuju kepada diri manusia namanya lillah, tapi kalau kepada kehidupan dunia dikatakan milah. Ya, begitu Bang Rizky, ya. Jadi kalau ya dari orang tua kayak gitu bacaannya gitu. Terus pertama kan ya, syahadat gitu kan, keduanya kan bismillah gitu. Itu aja, Guru. Maaf ya, makasih. makanya iya, sama-sama. Ya, makanya kepala Al-Quran itu bismillah. Makanya jangan main-main di atas hakikatnya Allah itu, ya. Kepalanya Al-Quran itu bismillah. Yang merangkum 29 juz itu Al-Fatihah. Al-Fatihah 7 perjalanan sifat Allah di situ dirangkum oleh bismillah, ya. Makanya kadang-kadang orang tua-tua dulu itu nyembuhin orang hanya cukup dengan bismillah. Kenapa? Tadi perjalanannya tadi udah benar, dia yang melakukan udah benar, tidak sesuka hati kita. Inilah pentingnya mentadaburi Al-Quran dalam ilmu rububiyah, ya, memaknai kodat-kodat hijahiyah di dalam Al-Quran untuk kita mendapatkan kulimah, ya, atau yang dikatakan makna yang sebenarnya di dalam Al-Quran, ya. Kalau tidak kita tahu maknanya, ini bisa-bisa saja menjadi
suatu lagu, ya, suatu nyanyian, ya, Bismillah, pokoknya dijadikan lagu seakan-akan dia. Makanya yang menjatuhkan saut-saut masani Allah, ya, saut-saut masani Allah itu ayat-ayat besar Allah itu kadang-kadang kepada manusia, kepada Islam itu sendiri. Jatuh marwah saut masani atau perkataan atau dikatakan ayat-ayat besarnya Allah. Ya, karena apa? Mereka kurangnya ilmu, ya, dangkalnya ilmu di hati mereka, sehingga mempermainkan itu ayat-ayat itu, ya. Makanya sungguh merugilah orang-orang yang tidak mampu memahami ayat-ayat saut masani Al-Quran, ya, karena kadang-kadang kekuasaan Allah itu kita menjatuhkannya, artinya kita merendahkannya dengan diri kita, ya, merendahkannya. Macam contohnya subhanallah. Ya, mana sifat memuji itu? Ya. Subhanallah, ya, subhanallah. Di situ ada sin, ya. Karena dia doma di situ berarti rahasia. Ya, ada ba, ada ha, ada na. Berarti itu adalah perjalanan batin. Makanya sahabat beriman, saat Muhammad yang memuji, Ahmad yang terpuji. Ya, subhanallah, kita memandang ke dalam. Di situ Ahmad yang terpuji. Ya. Bahwa Muhammad ini telah memuji batin, ya, memuji batinnya. Batin inilah yang terpuji, ya, atau dikatakan Muhammad itu, ya, subhanallah, ya, kita memandang ke dalam. Ini yang Muhammad yang mengucap, lalu batin kita ini yang dikatakan Ahmad, inilah yang terpuji. Batin itu kan Ahmad, Allah, Muhammad. Ya, makanya tingkatannya dia kepada Allah, ya, atau zat. Gitu, subhanallah. Seperti juga astaghfirullahalazim. Ya, itu satu marwah yang paling tinggi juga untuk kita pelajari. Ya, jangan kita hanya mengucapkan astaghfirullahalazim lantas besok lagi kita melakukan kesalahan. Ini seorang ciri-ciri orang munafik. Ya. Tapi kalau kita mengatakan astaghfirullahalazim, berarti kita di situ tenggelam, ya, kosong di situ kita. Jangan lagi sekali-kali, besok lagi kita ulangi, ya, atau lusa kita ulangi, ya, senantiasa kita harus berwaspada dengan apa yang dilakukan oleh keakuan diri kita. Kita selalu jaga itu keakuan diri kita itu, jangan sampai dia melakukan satu perbuatan maksiat yang melanggar hak-hak Allah tadi. Ya. Makanya dengan sifat kewaspadaan kepada diri kita sendiri, sahabat beriman, untuk menjaga, ya, mengukuhkan ketauhidan kita, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, ya, kita bagaimana selalu bawah diri kita ini, artinya kita menjaga itu keakuan Allah semata. Ya, apakah itu bisa hamba Allah? Ya, bisa tentunya kalau orang yang ingin berkehendak, ingin belajar. Ya, makanya orang yang tidak mau ingin belajar begini, mereka merasa abadi. Ya, makanya sudah dikatakan, Allah itu katakan, ya, sesungguhnya orang yang belajar tauhid itu adalah pilihan-pilihanku. Orang-orang termasuk pilihan-pilihanku. Ya. Makanya kebanyakan manusia menyepelekan ilmu-ilmu begini karena mereka merasa kekal mereka tuh. Ya. Mandang tubuh masih sehat, tentunya masih lama gitu. Ini kita terjebak di situ, ya, terjebak kita. Jadi sebaik-baiknya manusia itu artinya kita di dunia ini kan cuma Allah menyuruh kita untuk mengumpulkan bekal, gitu, ya, mengumpulkan bekal, bagaimana kita untuk mau kembali, bagaimana kita untuk menyediakan diri kita. Ya, memang hanya semata-mata Islam itu hanya mencari Tuhan saja sebenarnya, nggak ada yang lain. Ya, nanti Tuhan itulah yang akan mencari satu perbuatan-perbuatan ibadah, amalia, ya, perbuatan baik. Tuhan itu sendiri, berarti kebenaran dan kebaikan itu sudah menjadi benar. Tapi kalau dia berbuat baik, berbuat benar, tapi tanpa Allah di dalam dirinya, itu perbuatan kebaikan dan kebenaran belum tentu benar dan baik. Karena belum ada Allah di dalam dirinya. Ya, palingan juga kebenarannya, palingan juga ya setahun 2 tahun udah rubuh. Kebaikannya juga begitu. Ya, karena belum ada landasan yang dikatakan mengenal Allah tadi di dalam dirinya.
Ya, makanya saya tidak yakin. Ya, makanya saya tidak yakin kalau dia sealim bagaimanapun, tapi kalau tanpa dia mengenal Allah, pasti akan jatuh. Pasti akan jatuh di mimbarnya Allah. Walaupun dia ustadz sekalipun, walaupun dia macam guru pesantren sekalipun, tapi kalau dia tidak mengenal Tuhan, pasti jatuh dia. Ya, jatuh dia. Kekuasaan Allah kamu letakkan di mana? Allah itu maha berkuasa, maha melihat. Ya, makanya kebenaran tanpa kesucian tidak akan jalan. Ya, ya, makanya harus kita bagaimana menempatkan Allah itu yang dikatakan maha suci. Sudah suci diri kita, berarti Allah sudah menempatkan dirinya di dalam kolbi kita. Inilah kita orang-orang yang muminin, kolbi baitullah muminin. Amin. Pak Guru, kenapa di-mute? Begitu ya. Jadi memang ya Islam itu hanya mencari Tuhan itu aja. Ya, tidak ada yang lain. Ya, awaludin marifatullah, awal agama, ya, awal agama itu mengkaji alif lam lam ha. Sudah dikaji alif lam lam hanya muncullah zat, muncullah nur, muncullah batin, muncullah sifat, ya, muncullah maujud, muncullah pemahaman-pemahaman, ya, yang pemahaman-pemahaman atau tangga-tangga untuk mendekatkan rohani kita kepada Allah, ya, sampai kita dapat mengenal wujudnya yang sebenar-benar wujudnya. Allah dalam diri kita berarti bertempat, Bang. Sebenarnya tidak bertempat, ya. Makanya ini dipahamkan, ya. Makanya ini namanya jalan pemahaman, ya, jalan pemahaman. Ya. Allah itu tidak bertempat, cuma karena ini kita pahamkan, ya, seolah-olah begitu, ya. Ya, artinya Allah itu lebih dekat daripada orang-orang yang mukminin. Artinya dia lebih senang kepada orang yang suci, ya, kepada orang yang bersih, gitu, ya. Dia lebih senang kepada orang-orang yang suci, lebih suka kepada itu yang dikatakan baitullah muminin, ya, atau dikatakan dia hatinya sudah fuadun, ya, hati yang fuad, hati yang bersih, hati yang menerima kehadiran Allah di dalam dirinya, ya. Kalau hati yang kabatun, hati yang mati, ya, yang itu yang susah, itu yang hidupnya sudah pasti, ya. Makanya dia tidak bisa mendengar kebenaran tuh, dia gatal, dia mendengar kebenaran dia gatal. Dia pengennya caci aja, pengennya dia protes aja. Itu dia sudah memiliki hati kabatun, hati yang mati, ya. Makanya hati itu dia sudah hidup dengan sendirinya, dia tidak lagi menerima apa yang dikatakan oleh kodratnya. Makanya dia paling gampang terbolak-balik hatinya, ya, dibolak-balik hatinya oleh Allah, ya, karena hatinya sudah kabatun, hatinya sudah mati, ya, kolbinya itu sudah mati. Makanya kolbinya tidak lagi menerima, dan dirinya juga tidak lagi menerima apa yang dikatakan hatinya. Udah nggak menerima, sama-sama udah nggak menerima, sudah berarti mereka sudah saling hidup sendiri, ya. Sama halnya suami istri itu pisah ranjang gitu, ya. Nah, pisah ranjang udah nggak mau satu sama lain. Itu sudah pasti namanya. Kalau sudah pasti, sahabat beriman, ini sudah susah, ya, sudah paling susah orangnya, ya. Makanya dia takut dengan kebenaran, dia takut dengan kejujuran, takut dengan kebenaran, karena dia melihat kejujuran dan kebenaran itu sakit, kayak dia melihat iblis gitu, ya. Itu yang dikatakan hati yang sudah mati, ya. Tidak ada lagi firasat, tidak ada lagi perasaan di dalam dirinya. Pokoknya dia ngomong aja, dia nggak tahu ada perasaan orang kayak gimana, udah nggak di situ dia, ya. Pokoknya dia cuma yang penting dirinya, ya. Apakah saya bicara ini melukai hati orang lain? Apakah udah nggak ada di situ posisinya? Hatinya udah mati, perasaannya udah mati di situ, ya. Makanya dia gampang sekali, ya. Komennya selalu tidak baik,
ya, atau cara bicaranya kepada orang lain itu selalu tidak baik. Ya, itu namanya sudah memiliki hati kabatun. Ya, hati-hati yang mati, ya, hati yang mati. Ya. Nah, jadi banyak itu di media-media sosial tuh kita ketemukan di komentar-komentar kita, ya. Banyak, padahal dia kalau kita buka profilnya, dia ahli agama begitu ya. Ahli agama, anak pondok ya, ahli agama. Makanya sahabat beriman ya, kalau cuma sekedar di luar tidak akan mencerminkan apa sebenarnya di dalam hati mereka. Makanya begitu Allah katakan, saya tidak melihat wajahmu, saya tidak melihat penampilanmu, saya tidak melihat jidatmu yang hitam itu, saya tidak melihat jenggotmu yang panjang itu, saya tidak melihat jubahmu itu sampai tergeser-geser di tanah, tapi saya melihat hatimu yang tidak akan pernah berdusta. Ya. Allah itu melihat hati kita, makanya hati itu terpilih sebagai pegangan Allah, makanya dikatakan Baitullah Mu'minin, tempat berdiamnya Allah. Karena Baitullah itu yang dikatakan qalbi itu tidak akan mampu berdusta. Itu yang dikatakan munajat, itu yang dikatakan kauli. Kalau hati ini sudah bergerak sampai kepada batin, itu yang Allah rasakan. Ya, Allah tidak mendengar ucapan sahabat beriman. Ya, mendengar kebenaran. Ya, atau dikatakan dalil. Ya, kebenaran itu apa? Kalam atau ilmu yang sudah hidup di dalam dirimu. Itu kebenaran, itu yang Allah dengar. Ya, Allah nggak memandang kita bagaimana kita berbicara. Allah tidak. Karena apa? Sudah dikatakan dalam qudsinya Allah. Sesungguhnya manusia itu rahasiaku. Dan aku ini rahasianya manusia. Tidak ada yang tahu kecuali dirinya sendiri. Ya. Iya, bahkan ada yang bilang kalau aku belajar itu akan gila. Tidak ada belajar marifat itu orang yang membuat gila. Ya, Nabi gila enggak? Nabi Musa gila enggak? Nabi Isa alaihissalam gila enggak? Ya, Nabi Ibrahim gila enggak? Semua memakai ilmu tentang bagaimana ilmu yang hak, ilmu kebenaran. Ya, semua mereka memakai ilmu tauhid. Ya. Yang gila itu yang mencampur-campurkan keilmuannya dengan benda-benda yang lain, dengan arwah-arwah yang lain, sehingga mereka tidak terkontrol. Begitu. Tapi kalau Allah, masa mau membuat kamu gila? Ya, nggak spontan kan, nggak selaras gitu. Nggak ada ceritanya di dalam Al-Quran. Ya, masa kita mendekatkan diri kepada Allah mau jadi gila? Kalau kamu jadi gila berarti hati-hati, ilmumu tuh ada yang salah tuh. Ya, mungkin kamu belajarnya kepada manusia, mungkin manusia itu dia belajarnya kepada jin, atau dia belajar tentang asumsinya sendiri. Ya, hati-hati. Ya, makanya sahabat beriman, kalau orang yang memahamkan begini harus paham landasan Al-Quran, wawasan dan pengetahuan dalam Al-Quran. Ya, harus luas jabariyahnya, harus luas hijahiyahnya, harus luas kajiannya, harus selesai kajian. Ya, tidak bisa setengah-setengah, tidak bisa kita melepaskan umat itu di tengah laut lalu kita membiarkan. Ya, nanti kita membiarkan, nanti depresi mereka. Nanti di mana pulangnya, di mana jalannya, udah nggak tahu jalannya di mana, cuma dilepasin di tengah laut aja. Nggak ada gunung, nggak ada pantai, nggak ada apa-apa. Ya. Jangan juga kita terobsesi kepada wali majnun. Ya, sama kayak orang gila. Mereka itu tidak gila, cuma penampakan manusia itu kayak dia gila. Yang menampak dia itu manusia, makhluk. Yang melihat dia itu makhluk, makanya dia lihat kayak dia gila. Yang melihat dia itu yang dangkal-dangkal ilmunya, yang dangkal-dangkal pemahamannya. Ya, makanya dia lihat wali majnun itu kayak sosok orang yang gila. Tapi kalau orang yang setara dengannya, kalau orang yang sudah paham, itu tidak gila sebenarnya. Ya, tidak gila. Cuma karena kita ini dangkalnya iman kita, pengetahuan kita, sehingga kita melihat orang begitu, ya orang gila ya. Orang gila. Makanya yang mengatakan orang gila itu adalah makhluk.
bukan berarti batinnya Allah pasti tahu dia, ya. Makanya bau keringat mereka itu tidak ada bau keringat mereka tuh. Beda dengan orang gila yang asli, ya. Kalau orang gila yang asli itu ya bau banget gitu ya, minta maaf. Tapi kalau wali, ya, mana ini gambarannya, kalau kita mengatakan dalilnya mana sehingga dia tidak bau? Nabi Muhammad itu tuh tidak bau keringatnya, ya. Nabi Muhammad itu keringatnya beliau bukan bau keringat manusia, ya, bukan bau keringat manusia beliau itu, ya. Begitu sahabat beriman, ya. Makanya kalau katanya Kanevi, kalau kita masih cium bau diri kita kayak jengkol, ya. Ya, jadi sahabat beriman, ya. Makanya itu yang dikatakan bagaimana sifat sudah diliputi oleh Robbil Alamin. Tuhan ini kan dia tidak merasa capek, ya. Tuhan tidak merasa capek, Tuhan tidak merasa mengeluh, ya. Tuhan tidak merasa bernafsu, Tuhan tidak, pokoknya Tuhan itu bagaimana dia sumber dari kesadaran itu, ya. Kalau diri kita sudah merasa tidak, pokoknya sudah tidak capek dalam menjalankan sholat, sudah nikmat, itu sudah ada tanda-tanda tuh, ya. Sudah ada tanda-tanda, ya. Sudah ada dorongan di dalam keinginan tadi untuk tetap sholat, berarti sudah ada tanda-tanda, berarti di situ sudah Allah yang berbuat, ya. Gitu. Ayat kursi yang menjelaskan semua itu, ya. Masya Allah. Ayo, siapa yang makan jengkol? Ya. Makanya sahabat beriman, kalau kita pengen begitu semua, kita sandarkan kehidupan kita kepada yang maha abadi, yang maha bako, yang tidak memiliki bagaimana rasa dia berbau, ya, atau dia bernafsu, dia berakal, ya, dia ada pikiran, ya, dia sumber kesadaran, ya. Dia tidak memiliki bau kayak manusia, dia tidak memiliki bau hadas kayak manusia, pokoknya dia. Makanya sahabat beriman, ya, Masya Allah, ya. Kalau kita terangkan luar biasanya untuk kita mendekatkan diri kepada Allah itu sangat luar biasa, ya. Makanya kalau kita tidak susah rezeki, ya, hadirkan Allah di dalam diri kita dulu, ya. Jangan rezeki yang sedikit di luar kamu cari, sedangkan rezeki yang besar di dalam dirimu kamu tidak cari, ya. Gitu, ya. Keberkahan di luar yang sedikit kamu cari, keberkahan yang di dalam yang sangat besar kamu tidak cari, ya. Karena Allah ini sudah meliputi segalanya, ya, maha rezeki, maha pemberi, pokoknya sudah meliputi segalanya. Tapi kadang-kadang kita menyepelekan, ya, menyepelekan seakan-akan kita itu yang akan berusaha, ya, mencari duit, bekerja, sehingga kita lupa dengan kehadiran Allah di dalam diri kita, ya, karena kita merasa diri kita. Ini yang membuat kita terhijab, ya, jauh dari pandangan Allah. Kalau mau lihat akhlaknya manusia yang sudah dekat dengan Allah, ya. Kalau mau lihat akhlaknya manusia yang sudah dekat dengan Allah, ya, sudah paling dekat dengan Allah, sudah menyatu dengan Allah, lihat rumah tangganya, ya. Lihat rumah tangganya. Kalau rumah tangganya masih ada bentrok sedikit, jangan kamu yakin dia sempurna Islamnya, ya. Jangan dulu yakin. Makanya kadang-kadang kesucian itu menjatuhkan kita dalam mimbarnya Allah, ya. Kita sudah kelihatan dipanggil ustadz, tapi tiba-tiba di dalam rumah tangga kita ada cekcok, disitulah jatuh martabatnya kita, ya. Jatuh martabat kita, ya. Makanya dikatakan rumah tangga, ya,
rumah tangga itu kalau dalam segi ilmu itu dikatakan Ka'bah. Ya. Itu dikatakan Ka'bah. Ka'bah itu sebagai kamar, ya, kamar rumah tangga. Di dalamnya Ka'bah itu suami istri. Makanya kalau kita membongkar tauhid ini akan menuju kepada rahasia. Ya, perbuatan rumah tangga. Ya. Nah, makanya letak akhlak manusia, ya, makanya Nabi Muhammad mengatakan, sahabat beriman, ya, sesungguhnya, ya, akhlak yang paling baik itu untuk kita memberi kepada keluarga kita dulu. Ya, karena apa? Kita manusia, sahabat beriman, kadang-kadang kita baik sama orang lain, belum tentu kita baik sama istri, belum tentu baik kita sama anak, belum tentu kita baik sama orang tua atau keluarga. Ya, makanya Nabi Muhammad sudah mengatakan sebaik-baiknya sedekah, sebaik-baiknya pertolongan, sedekahlah kepada anakmu, istrimu, orang tuamu, atau keluarga yang dekat daripadamu. Kalau kamu sudah merasa lebih di situ, barulah kamu berbagi kepada orang lain. Nah, makanya disitulah letaknya. Makanya mantapnya seorang Islam, seseorang lihat dari rumah tangganya. Ya, kalau dia masih ada cekcok sedikit, nah, berarti harus tanda tanya di situ. Ya, karena itu pegangan luar biasa dalam tauhid itu tentang rumah tangga tuh. Ya, makanya dikatakan sakinah mawadah waroh, apa namanya? Itu bukan perkataan yang sembarangan itu, sahabat beriman. Itu bukan perkataan, itu dikatakan saut masaninya Allah. Ya, ayat-ayat Allah yang paling besar. Ya, itu bukan kata-kata yang bilang sakinah mawadah warohmah begitu. Nggak ada itu dikatakan saut masani. Itu pencapaiannya itu luar biasa tuh mananya. Nanti kita akan bahas, ya, mungkin insya Allah sebentar malam. Ya, itu bukan kata-kata sembarang itu. Ya, makanya nikah itu cuma satu kali, lahir dan batin. Ya, nah, gitu. Ya, harus dengan pemikiran yang matang. Ya. Iya. Mana dalilnya hamba Allah? Ya. Dalil itu kan kebenaran, ya. Mana dalilnya hamba Allah kamu mengatakan dilihat dari rumah tangganya? Kalau memang Islamnya itu bagus. Ya, dalilnya artinya dia punya kebenaran itu kepada Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad itu yang sudah merangkum tauhid Islam, yang sudah merangkum syariat Islam, yang sudah merangkum hakikat Islam, yang sudah merangkum tarekat Islam, yang sudah merangkum marifat Islam. Makanya zaman dulu itu tidak diucapkan, ya, tidak dikalamkan. Ya, hanya kita bagaimana memahami beliau secara hakikat, secara syariat, secara marifat, secara ilmu. Ya. Nah, gitu. Ya, begitupun di dalam Al-Quran. Al-Quran tidak ada syariat. Ya. Di dalam Al-Quran tidak ada hakikat, di dalam Al-Quran tidak ada tarekat, di dalam Al-Quran tidak ada marifat. Tapi maknanya dari Al-Quran itu adalah syariat, tarekat, hakikat, dan marifat. Begitupun juga Nabi Muhammad. Ya. Dia tidak mengkalamkan, tapi di dalam diri beliau lah sudah ada syariat, tarekat, hakikat, marifat. Ya, nah, gitu. Ya. Makanya Nabi Muhammad tidak menuliskan pengalaman. Ya. Makanya Nabi Muhammad itu tidak menuliskan pengalamannya. Karena apa? Semua harus manusia berpegang kepada Al-Quran. Ya, tidak menuliskan pengalaman perjalanannya. Ya, biar manusia itu tetap dalam Al-Quran. Ya, begitu. Dari zaman dulu, ya, dari zaman Nabi Sulaiman itu sudah ada Al-Quran, ya, tapi belum terlihat. Nah, Nabi Sulaiman kirim surat ke Ratu Bilqis dengan mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, ya. Sudah ada dulu, ya.
Jangan kita bilang Islam itu dari zamannya Nabi Muhammad baru ada. Jangan. Ya, justru dari ayah-ayah beliau itu sudah Islam semua. Makanya yang memberi nama beliau ini Muhammad ini adalah kakeknya. Kakeknya itu yang paham tokoh-tokoh agama. Ya, tapi di sana itu masih secara sembunyi-sembunyi begitu ya, belum terlihat Islamnya. Ya, sudah ada. Tidak ada bilang Nabi Muhammad baru ada Islam, tidak ada tuh, ya. Sudah ada tauhid dari sononya. Makanya sahabat beriman, Adam itu dikatakan manusia yang pertama, artinya manusia yang sudah memiliki akal tauhid, yang sudah memiliki pikiran tauhid. Artinya dia sudah menyadari ada Tuhan di dalam dirinya. Itu Nabi Adam. Ya, gitu. Makanya dia pemikirannya sudah sampai kepada Tuhan, makanya dikatakan manusia. Walaupun di saat itu sudah ada manusia, tapi manusianya masih jahiliyah. Ya, kalau manusia masih berbentuk sifat jahiliyah itu bukan dikatakan manusia, diri itu dikatakan hewan atau binatang ataupun makhluk. Yang dikatakan manusia itu pikirannya sampai kepada Tuhan, itu yang dikatakan Tuhan, apa ya, itu yang dikatakan manusia. Makanya Adam ini digelar sebagai manusia pertama dalam Islam. Ya. Iya. Nah, begitu. Ya, begitu sahabat beriman. Makanya adanya Nabi Adam itu dikatakan Adam itu manusia pertama karena cara pemikirannya sudah sampai kepada Allah. Ya, walaupun hari itu sudah ada manusia, tapi itu belum dikatakan kategori manusia karena pemikirannya belum sampai kepada Tuhan. Berarti dia masih makhluk. Allah tidak memilih dia sebagai manusia. Makanya Allah sudah katakan, yang hidup tanpa kodratku, yang hidup tanpa nyawaku, yang hidup tanpa hidupku, mereka adalah setara dengan binatang yang melata. Ya, setara makhluk. Ya, sama dengan binatang yang melata. Yang dikatakan Adam itulah yang manusia yang pertama pemikirannya sampai kepada Allah. Ya, makanya pas dia sempurna kejadiannya Adam ini, ya, pas mulutnya sudah sempurna, dadanya sudah sempurna, dia mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Pandangannya kepada Muhammad, ya, di arasnya Allah. Mana arasnya Allah? Aras itu basar, ya, aras itu basar, ya. Mana Muhammad? Itulah nur ilahiyah, itulah yang hidup. Makanya saat dia memandang sudah ada nama Muhammad di situ. Itulah sifat Allah. Pas dia bergerak, dia melihat nama Muhammad di arasnya Allah. Aras itu pandangan, basar. Nah, gitu. Ya, saat dia apa namanya? Dia flu ya, atau dia apa namanya? Bukan dia flu, apa namanya itu? Dia kayak flu begitu ya. Ya, dia bersin. Dia mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Artinya zat hamdu itu sudah menuju lilahnya, Tuhannya, ya, Allah. Ya, dan dia meliputi keseluruhan alam diri kita. Itu yang dikatakan robil. Diri kita ini adalah alam. Ya, dia meliputi, dia menggerakkan, dikatakan robil. Ada jasad adalah alam. Makanya dikatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Begitu hakikatnya. Kalau hakikatnya ya, kalau bentuk amaliyahnya, karena kita di sini tidak membicarakan tentang amaliyah, jadi tidak bisa lagi kita menjurus ke sana. Ya. Ya, jadi yang memang yang sebenarnya yang diambil dalam hakikat ini ya perbuatan amalia itu. Ya, yang dikaji itu sebenarnya yang sudah terjadi. Ya. Nah, gitu. Ya. Tidak mungkin yang dikaji itu yang belum terjadi. Makanya yang dikaji itu makanya yang dikaji itu adalah yang ketiadaan itu. Ya. Nah, yang ada itu tidak bisa dikaji dia. Ya, yang ketiadaan itu yang dikaji. Ya.
karena dia sebagai sumber yang terjadi, ya. Maka kun fayakun, jadilah maka jadilah. Ya, makanya sahabat beriman, ya, paling sulit seseorang itu menetapkan ketuhanan diri sesuai dengan makom tauhid. Ya. Padahal saya sudah katakan awal diri adalah Tuhan. Awal agama adalah Allah. Ya, kita disuruh mengenal Allah berarti sudah berasma dia. Sudah berkalam dia, sudah disebut dia. Ya, sudah bernama dia. Ya, kalau saya mengatakan diri, jangan coba-coba kita fokus kepada batang tubuh, ya. Jangan coba-coba saya mengatakan diri, kita merasa diri kita kafir kita. Ya. Diri itu dikatakan naf, ya. Naf itu hidup. Hidup itu hayat, ya. Atau dikatakan diri itu kosong, ya. Diri itu kosong. Kosong itu sukun. Sukun itu maghrib. Maghrib itu ma'rifat. Ma'rifat itu hitam, ya. Ya, paling sulit seseorang menetapkan ketuhanan dari sesuai dengan makom tauhid. Ya, jadi saya ulangi lagi, awal diri adalah Tuhan, awal agama adalah Allah. Kita disuruh mengenal Allah berarti sudah bernama dia. Ya, sudah bernama dia sudah berasma. Nah, lalu bagaimana kita? Ya. Lalu bagaimana kita? Awal diri adalah Tuhan, disebut dengan ilah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Awal diri adalah Tuhan yang disebut dengan ilah. Ilah itu bahasa daripada tauhid, ya. Itu bahasa tauhid ilah. Oh, ternyata tidak boleh kita terpisah di dalam mendirikan sifat ketuhanan dalam diri dalam kalimat la ilaha illallah. Ya, tiada Tuhan selain Allah. Ya, udah nggak ada Tuhan itu. Ya. Ya, antara ilah Tuhan dari awal diri tadi dengan Allah, dengan awaludin marifatullah, yaitu agama, ternyata dalam syahadat tidak boleh terpisah antara nama dengan dirinya, ya, karena dia sudah mengatakan tiada Tuhan selain Allah, ya, tidak bisa terpisah antara Tuhan dengan Tuhan daripada sifat asmanya bernama Allah ini. Ya, kemana pandangan dan sandaran kita di dalam kita menjalankan? Lalu bagaimana caranya kita mendapatkan hakikat dalam kalimat la ilaha illallah itu? Nah, makanya saya katakan inilah yang paling penting. Ya, inilah yang paling penting adalah tauhid. Tauhid itu adalah ilmu tertinggi sahabat beriman. Ya, tauhid itu ilmu tertinggi, penghulu daripada rukun Islam. Ya, awal dari rukun Islam. Ya, kalau dalam bertauhid kepada Allah ternyata kita tidak menepati pada tempat yang hak sahabat beriman, maka semua perbuatan tidak ada yang hak. Ya, kalau kita melompat, ya, melompat melangkahi yang nomor satu ini, ya, nanti sholatnya tidak ada yang hak, nanti zakatnya tidak ada yang hak, nanti hajinya tidak ada yang hak. Karena apa? Yang esensial kita lupa, Tuhan kita melupakan. Ya, makanya dikatakan tauhid itu awal, bukan ada yang tinggi, bukan ada yang rendah, tapi umat muslim wajib menyelesaikan masalah itu. Ya. Kalau kita seorang muslim, ya, cukup kita menyempurnakan. Kalau seorang mu'alaf, cukup mengkalamkan. Ya, tapi kalau kita sudah muslim, cukup kita menyempurnakan.
Tidak perlu lagi kita mengucapkan, cukup kita menyempurnakan. Ya, asyhadu an la ilaha illallah. Sudah yakin kamu di situ bahwa hidupnya itu adalah hidupnya Tuhan. Ya, hidupnya Allah. Apakah sudah yakin di situ? Ya, sudah yakin kamu bahwa hidupmu itu adalah hidupnya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apakah kamu sudah yakin juga bahwa zahir tubuh itu adalah tubuhnya Muhammad, yaitu Allah itu sendiri? Ya, tubuhnya Muhammad. Mim ha mim dal. Kepala, dada, perut dan kaki. Ya, apakah kamu sudah mengakui di situ bahwa itu adalah alamnya Allah, zahir dan batinnya Allah? Muhammad itu dikatakan manusia, manusia itu utusan. Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Manusia itu utusanku, kata Allah. Ya, Muhammad itu kalau dari huruf hijaiyahnya mim ha mim dal. Mim itu kepala, ha itu dada, mim ha mim itu perut, dal itu kaki. Ya, nah, jadi Muhammad Rasulullah berarti manusia itu utusan Allah. Ya, begitu sahabat beriman, ya. Jadi yang mengatakan la ilaha illallah itu Muhammad. Ya. Manusia yang mengatakan itu. Ya, tiada lain lagi ya Allah, hidupku ini selain dirimu. Tiada lagi Tuhan ya Allah selain dirimu. Itu Muhammad, itu manusia yang mengatakan. Lalu apa kata Allah? Muhammad Rasulullah, terima kasih engkau telah mengakui aku sebagai Tuhanmu. Terima kasih engkau telah memujiku. Ya, makanya Muhammad itu sifat maha terpuji. Ya. Nah, gitu ya. Nah, jadi kita cukup manusia menyempurnakan, ya. Ya, tidak perlu lagi kita mengucapkan asyhadu la ilaha illallah, bahwa aku adalah hidupnya Allah. Ya. Gerakan sifatnya Allah. Ya, nafasnya Allah. Aku adalah batin bi alahimnya Allah. Aftarnya Allah, nyatanya Allah, mubinnya Allah, alifnya Allah. Muhammad Rasulullah, batang tubuh, zahir dan batin adalah miliknya juga dia. Atau dikatakan wallahu alam, alamnya dia, alam zatnya Allah. Ya, nah ini dia dikatakan zat, ya, zahir dan batin. Atau dikatakan akbaru, ya, ini zat yang bernama Allah. Ya. Ya Bang Arsyad, ya sama-sama. Ya, ya, karena perintah Allah yang langsung, ya, karena perintah Allah yang langsung adalah ikimi sholat, ya sahabat beriman, maaf ya, ikimi sholata nali zikri, ya, itu perintah Allah yang langsung. Ya, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Ya, kalau saya nggak salah itu di surat Toha, ya. Ya, ini perintah yang langsung. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Ya, bagaimana kita bisa mendirikan sholat dengan mengingat Allah? Ya, Allah tidak mengatakan sholatlah engkau sambil mengingatku. Ya. Allah tidak mengatakan begitu, kamu sholat itu sambil mengingatku. Tapi Allah mengatakan habis sholat kamu harus mengingatku. Ya, harus mengingatmu. Biar apa ya Allah, aku harus mengingatmu kalau habis sholat, biar kamu mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau kamu tidak mengingatku, bakalan kamu tidak mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Oh, berarti dirikanlah sholat untuk mengingatnya, ya. Iya. Kalau kamu senantiasa mengingat Allah, nanti hidupmu mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar, karena sholat itu mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar, karena kamu sudah mengingat aku, ya hambaku.
Kalau kamu memberi satu ilmu tapi ngawur. Iya, Masya Allah ya. Iya, makanya sahabat beriman ya, nggak usah kita dengar ya. Makanya kebenaran itu pahit, ya. Kebenaran itu sakit, ya. Itu tandanya dia Makanya kebenaran itu tidak semuanya orang menerima karena pahit bukan ya. orang iri. Karena sudah hati kabatun. Betul. Ya. Jadi yang mendirikan sholat itu dengan mengingat Allah, ya. Jadi jawabannya adalah, ya, jawabannya ada dalam kajian ini, ya. Jadi sebelum masa diri tahu dengan Tuhan dan masa agama ia mengenal asmanya Allah, ya. Begitu dia sholat memanggil Allahu Akbar, tapi dia tidak pernah menjalankan bagaimana syarat-syarat syahadat. Syarat-syarat syahadat itu dalam kodrat ibadah adalah tauhid, tafrid, dan tajrid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dia sudah nyata berhubungan, ya. Ya, dia nyata berhubungan dalam tauhid, dia sudah merasakan dalam tafrid, dia sudah mengalami dalam tajrid. Itu kebenarannya Allah tuh, ya. Dan kedua, dalam beribadah rumusnya juga syahadat. Syahadat, syahadah ahad. Menyatu syahadat, syahadah langsung ahad menjadi satu. Ya. Kuncian dalam mengenal Allah, sahabat beriman, kita harus mendirikan dua amal besar, yaitu amal laufil kubro. Ya. Dikatakan amal besar, yaitu dengan kita mendirikan rahasia zikir siri dengan zikir mansuri. Ini saya ulangi ya, kalau zikirnya tidak usah kita bahas ya, ini saya cuma mengulangi pemahamannya saja. Apa yang dikatakan zikir siri dan zikir mansuri? Ya, itu adalah kodrat di dalam berzikir. Zikir yang dimaksud dalam kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dalam tingkat siri dan mansuri, ya, bukan zikir mengingat ya, tetapi zikir bertakarub, ya. Makanya jangan campur-campur. Bertasbih, pegang tasbih itu jalan ya, kita jalan di jalan pegang tasbih atau tasbih elektronik, ya, sudah dikatakan berzikir, ya. Berzikir itu bukan kita menyebut, ya. Makanya beda banget tuh, berzikir dengan mengingat, berzikir dengan menyebut, menyebut dengan mengingat sangat beda jauh. Ya, jangan mentang-mentang kamu posting di TikTok, lepas itu kamu pegang apa namanya tasbih elektronik, kamu kasih apa di situ emoji apa? Judul berzikir. Makanya banyak yang salah paham dengan zikir. Tasbih dikatakan zikir, bertaaruf dikatakan zikir, bertaharuf dikatakan zikir. Udah nggak tahu dah. Ya. Jadi zikir mansuri ini sahabat beriman, kita di situ dikatakan zikir bertakarub ya. Takarub itu kita memperjalankan ya, memperjalankan dan menyaksikan. Ya, inilah pentingnya sahabat beriman. Kalau kita tidak paham dalam cara kita mengenal Allah ini melalui dua kodrat tadi, yaitu melalui zikir siri dan zikir mansuri, ya. Makanya di dalam hukum tauhid kita disuruh mengenal dirinya untuk mendapatkan ketuhanannya. Ya. Makanya sudah dikatakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Ya, sudah ada di dalam dirimu, kenapa engkau membuat jalan lain? Apakah engkau buta? Apakah engkau tidak melihat? Kalau ketuhanannya itu berasma Allah. Ya, tapi kalau mengenal dirinya yaitu keakuannya, keinginannya. Ya, berarti kita harus mendapatkan dua kalimat tadi. Man arofa nafsahu faqad aroha rabbahu. Ya, barang siapa yang mengenal hidupku, barang siapa yang mengenal nyawaku,
dia akan mengenal kekuasaanku. Ya, dia akan mengenal kekuasaanku, dia akan mengenal kekuasaanku di dalam dirinya. Siapa yang menggerakkan, siapa yang menghidupkannya. Lalu mana dirinya? Mana ketuhanannya? Kalau ketuhanannya, man arofa nafsahu faqad aroha rabbahu. Ketuhanan dengan Tuhan berbeda. Ya. Ketuhanan sudah pasti yang bernama Allah. Ya. Mana nafsahunya sudah pasti mengenal diri. Itulah yang dikatakan keinginan atau keakuan. Ya, mana kodratnya aku bagi dia dan kodrat dia bagi aku. Inilah yang dikatakan ilah. Ya, ilah inilah yang dikatakan Allah. Dan kenapa ada nafsahu di situ atau kita mengenal dirinya? Ya, nafsahu ini dalam bahasa Arab itu dinamakan nafas. Ya, nafas itu bukan ruh ya. Nafas itu bukan ruh, nafas itu bukan nyawa ya. Hati-hati memperjemahkan. Lain makom dia. Nafas itu bukan nyawa, ya. Nafas itu bukan ruh. Kalau ada yang mengatakan nafas itu adalah nyawa, hati-hati, kafir kita. Ya, kalau nafas ini dalam arti ejaan Arab, ini bukan ruh ya, bukanlah atau yang dikatakan ruhi bukan ya. Tapi nafas kalau dalam bahasa Arabnya itu dikatakan artinya diri. Ya. Makanya dikatakan nafsahu ya, ya, nafasku itu diriku. Di situ sahabat beriman ya. Makanya kita harus melaksanakan zikir nafas. Zikir nafas itu adalah dikatakan dengan tingkat pada makom zikir siri dan mansuri. Ya. Zikir nafas itu dua ya, zikir siri dan zikir mansuri. Apa siri? Zikirnya yaitu ilah tadi ya, tidak bernama, tidak berwujud. Terus zikir mansuri setelah nama, dia bernama dan dia bermaujud ya. Ini kita akan dapatkan dalam zikir ini ya. Dikala kita berzikir siri, maka dia kita akan dapati dalam bentuk mansuri. Dan itu dia sudah dikatakan maujud ya, atau sudah kelihatan. Nah, ini yang diminta oleh Rasulullah, yang dia katakan dari sabita, dari ayan karazia. Apa yang dikatakan Rasulullah? Wa antana ayun karaziatun. Apa artinya? Bolehkah aku ya Allah melihat perumpamaanmu yang dihalalkan bagimu? Ya, bolehkah aku melihat dirimu yang diperumpamakan untukmu ya Allah, yang dihalalkan dirimu? Ya, atau dikatakan begini ya, kalau dalam bahasa sehari-harinya, bolehkah aku melihat tubuhmu ya, yang diperumpamakan ya, tubuh yang diperumpamakan atau tubuh yang dihalalkan untuk kita mengumpamakan melihat Allah itu ya. Lalu Allah mengatakan, lalu Allah menjawab bagaimana? Allah menjawab, anta marifatu sabihatun. Kalau dia mau ingin melihat wujudku, dia harus mendapatkan diri yang bersifat dulu, diri yang hidup dulu, diri yang bergerak dulu. Ya, itu yang dikatakan mengenal diri ya. Kalau orang yang sudah mengenal dirinya, tentunya orang yang sudah mampu menjaga dirinya ya, menjaga dari mulutnya, menjaga dari penglihatannya, menjaga gerakannya, menjaga hidupnya. Itu orang yang mencintai dirinya. Makanya orang yang tidak mampu membaca dirinya, orang yang tidak mampu juga mencintai dirinya, orang yang tidak mampu menjaga dirinya ya. Kedengaran nggak Kanef ya? Kedengeran jelas, Masya Allah. Semuanya nyimak. Pak Guru maaf, kurang 10 menit lagi. Pak Guru, kok
Kok gak dijawab? Tanya Pak Guru yang hilang. Pak Guru, masih hidup kah? Pak Guru, Jatuh. yang ini apa namanya? Dodomi. Pak Guru, tak ada suaranya. Pak Guru, Jatuh mungkin ada. tunjukkan pesanmu. Pak Guru, Iot kali. Haha, mati lampu. oh mati lampu. Innalillahi, ya Allah Pak Guru dadah. Pak Guru mati lampu ternyata saudara-saudara. Masya Allah. Oh berarti tadi Pak Guru bilang itu langsung mati lampu kali tempatnya ya kan? Terus makanya Pak Guru Iya. bilang masih ada wifi nggak gitu? Ya sudah, nanti aku telepon aja Pak Guru.